Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat untuk menjalankan aktivitas serta menyaksikan program pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program podcast Social Series dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353. Dan hari ini kita kedatangan satu narasumber yang merupakan pimpinan dari Kabupaten Wajo. Dan untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita yang telah hadir bersama Vio, yaitu Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI selaku Bupati Wajo. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Sehat. Pak. Nah, hari ini kan bertepatan dengan hari jadi atau hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Mungkin bisa dimulai dengan ucapan selamat hari jadi dari Bapak selaku Bupati Wajo. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-353 Ya. Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbalut kolaborasi, sinergitas. Insya Allah Sulawesi Selatan ini akan semakin maju, semakin kompetitif, ya semakin memiliki daya saing yang tentunya akan terus memberdayakan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, ya memajukan ekonominya, memajukan kesehatannya, memajukan sumber daya manusianya, dan tentu pada ujung-ujungnya adalah bagaimana masyarakat Sulawesi Selatan ini akan maju dan sejahtera. Ya, betul Pak. Luar biasa sekali doa dan harapan dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Bupati Wajo ini. Lantas kita juga mendoakan bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan ini semakin maju ke depannya ya Pak. Amin, amin. Ya, Pak, dimulai dari mungkin seperti kabar-kabar yang kita ketahui bahwa kinerja-kinerja dari seorang Bapak Amran Mahmud ini merupakan seorang figur yang sederhana dan juga dalam melakukan manuver-manuver kinerjanya tentunya mengedepankan santun dan bersahaja nih Pak. Lantas menjadi pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya moto dari Bapak Amran sendiri? Ya, kalau berbicara moto pada prinsipnya adalah bagaimana ikhlas bekerja, kemudian pekerjaan itu kita jadikan ibadah, sehingga memiliki kekuatan semangat dari dalam diri kita, sehingga beban-beban pikiran, beban lelah dan sebagainya itu insya Allah tidak akan ada. Jadi dengan semangat itu saya yakin kita bisa bekerja keras, bekerja tuntas, ya bekerja cerdas untuk bisa kemaslahatan masyarakat kita. Pada intinya poin yang bisa di-highlight atau menjadi sorotan ini adalah kata semangat ya Pak. Kata semangat, ya. Untuk melangsungkan tanggung jawab yang ada. Betul sekali. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID yang kita alami sejak Maret 2020, ya tentu semua sektor kehidupan ini betul-betul harus kita recovery kembali. Betul, Pak. Supaya kita bisa bangkitkan. Ya. Pak, berbicara tentang sektor mungkin nanti setelah beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya mungkin masih banyak nih Tribuners yang bertanya, bagaimana sih asal muasal akronim dari PAMASE yang biasa disampaikan oleh Bapak ini? Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya Pak. PAMASE ini gabungan dari bergabungnya saya dengan Pak Haji Amran SE. Kalau disingkat Pak Amran Mahmud, Amran SE. Tetapi yang paling inti dari PAMASE itu adalah singkatan Pemerintah Amanah Menuju Wajo Maju Sejahtera. Itulah visi saya. Bagaimana menghadirkan pemerintah yang amanah, yang membawa masyarakat untuk maju dan sejahtera. Maka dari itu hadirlah tema, diusunglah tema hari ini yaitu pemerintah amanah, Wajo menuju Wajo maju dan sejahtera nih Pak. Iya, Pak mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih visi dari seorang Pak Amran Mahmud ini? Ya itu tadi visi secara saya. Ya kalau pribadi saya sebenarnya dari nama saya itu Amran Mahmud itu menjadi penyemangat buat diri saya itu adalah
disingkat amanah. Amanah. Ya, jadi maka itu kami coba kemas dengan nama Pamase. Kalau Pamase dalam Bugis ini adalah rahmat karunia dari Tuhan. Dan kita berharap pemerintah yang amanah ini tentu akan terus bisa mewujudkan pemerintahan yang maju ekonominya, ya maju pendidikannya, maju infrastrukturnya, yang ujung-ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Berarti ada filosofi tersendiri nih ya Pak, filosofi yang berasal dari Bugis, yang kemudian menjadi nama highlight yang sering digunakan kemudian ya Pak. Pak, dalam perjalanan karir Pak Bupati ini pada tahun 2009 hingga 2014 pernah menjabat sebagai Wakil Bupati. Lantas menjadi pertanyaan Pak, apa sih perbedaan yang dirasakan yang mendasar nih terkait pengambilan kebijakan pemerintahan dengan jabatan yang berbeda ini? Iya, sebenarnya kalau dari segi kerja hampir sama saja, karena saya memang itu adalah semangat kerja. Tetapi terkait dengan perbedaan kebijakan, perbedaan ini ya tentu otomatis sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan tupoksi antara bupati dengan wakil bupati, punya kewenangan masing-masing. Dulu waktu saya wakil, lebih banyak dalam tugas pokok saya adalah pengawasan. Pengawasan. Ya, terus menindaklanjuti semua masalah-masalah, temuan-temuan, mencari solusi, kemudian banyak bagaimana kita bisa mengakomodir masukan-masukan yang ada. Nah, sejak kami merasakan yang namanya bupati, tentu di sini akan lebih luas lagi, bukan hanya dalam hal pengawasan, tetapi mulai dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu, mulai dari perencanaan, kemudian tentu kita harus analisis seperti apa rencana-rencana itu untuk bisa kita wujudkan dalam bentuk bisa bermanfaat, bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Tentu ini akan menjadi tugas untuk selalu memikirkan apa langkah-langkah strategis, apa langkah-langkah cepat, bagaimana memanage, maintenance potensi-potensi yang ada, yang bisa saling mengisi antara dinas ini dengan dinas ini, ya, antara satu dinas dengan tim di dalamnya itu bisa menjadi teamwork yang baik, ya, yang bisa bekerja sama dengan kompak, yang sinergi betul-betul bisa bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Pada intinya bisa dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih kompleks ya Pak ketika menjadi seorang bupati. Iya, pasti. Pak, lantas bagaimana sih gambaran arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati ini dalam periode kedua? Ya, tentu sebenarnya kan saya ini baru periode 1 selaku bupati. Selaku bupati ya. Tetapi dengan pengalaman yang saya pernah lewati melalui jabatan wakil bupati, tentu yang pertama jadi pengalaman, yang kedua tentu ada keinginan dan motivasi atau semangat yang kita ingin raih. Dan alhamdulillah tempat inilah untuk bisa kita menata dan mewujudkan. Cuma memang tentu dalam menjalankan dan mencapai target itu ya pasti ada dinamikanya, ada tantangan-tantangannya, apalagi kita diuji dengan pandemi COVID. Ya, saya cuma 1 tahun bekerja normal 2019, begitu 2020 Maret ada COVID, ya tentu semuanya berubah, rencana-rencana kita pun juga berubah gitu. Berarti bisa dikatakan ada perubahan yang secara signifikan sangat berubah karena kondisi keuangan kita, keterbatasan kita, mengelolanya, yang tadinya orang bebas bertemu dibatasi, ada pembatasan, ya, pembatasan aktivitas, pembatasan ini, maka itu tentu kita akan selalu mencari strategi-strategi, upaya-upaya untuk bagaimana pembatasan-pembatasan itu bisa dengan kreativitas kita, inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan untuk bisa kita bertahan. Gitu. Pak tadi mengatakan strategi, lantas menjadi pertanyaan bagaimana gaya kepemimpinan seorang Bapak Amran Mahmud ini? Kalau saya sesuai dengan karakter saya,
ingin selalu bagaimana apa namanya memberikan contoh saja, ya. Kalau misalnya kita pacu teman-teman kita, OPD kita, dinas-dinas kita untuk bekerja keras, ya kalau kita tidak tunjukkan diri kita untuk bekerja keras, bagaimana mereka mau ikut? Jadi kita yang harus tunjukkan cara, keteladanan, ya bisa menjadi contoh, contoh panutan begitu ya, supaya kita juga enak berbicara, enak mengajak, enak mengoreksi, enak ini karena memang kita sudah lakukan juga dengan itu, ya. Bagaimana memanfaatkan waktu secara efisien, ya. Bagaimana kita kerja-kerja tidak terpaku dengan hanya anggaran yang ada, tetapi kita selalu berinovasi. Oh, ini bisa pakai pihak ketiga, bisa kita pakai swasta, kita bisa libatkan teman ini, bisa ini, akhirnya terwujud juga keinginan itu tanpa harus orientasi anggaran, orientasi apa namanya budget yang ada. Ya, apalagi dengan keterbatasan budget yang kita miliki dengan COVID ini sudah 3 tahun kita rasakan, itu sangat dibutuhkan inovasi-inovasi kita untuk bisa menjalankan program itu tanpa selalu harus apa namanya terpaku dengan anggaran itu. Pak baru bicara tentang anggaran nih, mungkin bisa dikatakan bahwa anggaran mungkin terasa tanda kutip kurang, tapi tentunya ada potensi yang bisa digarap dari Kabupaten Wajo ini sendiri. Menjadi pertanyaan, apa sih potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wajo, Pak? Ya, kalau potensi kami di Wajo itu kan adalah potensi pertanian. Oke, pertanian. Di mana sektor pertanian kita untuk sektor padi saja itu kita punya luas persawahan itu ada 101.000 hektar persawahan kita, dan alhamdulillah yang kami fokus adalah bagaimana produksi pertanian persawahan kita itu semakin tahun semakin meningkat untuk mencapai 1 juta ton. Ya, tahun lalu kita sudah capai di atas 700.000 ton. Dan 2 tahun yang lalu 700.000 ton, kemudian tahun lalu 2021 alhamdulillah sudah di atas 800.000 ton. Nah, kita berharap tahun ini 2022 mudah-mudahan bisa naik di atas 900.000 ton supaya 2024 cita-cita kita untuk Wajo bisa memproduksi 1 juta ton, itu bisa menjadi penyangga pangan kita, khususnya di Sulawesi Selatan bahkan Indonesia. Karena masyarakat Wajo dari 800.000 ton atau 1 juta ton itu kita cuma bisa makan sekitar 50.000 ton. Jadi cukup banyak yang bisa kita bantu ketahanan pangan kita di daerah-daerah lain yang kita bisa berkontribusi untuk itu. Pak, kan setiap tahunnya ini ada peningkatan ya Pak. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemkab Wajo untuk meningkatkan ini, semakin meningkatkan juga tentunya? Ya, tentu banyak langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memberi semangat terus petani-petani kita supaya keuletan bekerja, kemudian memanfaatkan teknologi, kemudian mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Apalagi dengan berbagai dinamika pertanian juga, misalnya kelangkaan pupuk, ya bagaimana mengantisipasi kelangkaan pupuk supaya kita bisa bikin pupuk sendiri, memanfaatkan apa namanya sampah-sampah atau buangan limbah-limbah pertanian, ya tanaman itu bisa diolah, difermentasi menjadi sebuah apa namanya organik yang bisa menumbuh kembangkan tanaman kita, sehingga produksi pertanaman kita itu bisa kita tingkatkan. Nah, saya menghitung-hitung tadi untuk mencapai 1 juta ton cukup tambahan 500 kilo saja, setengah ton saja tambahan untuk setiap apa namanya setiap hektar. Ini sudah bisa kita capai untuk itu. Maka itu harus dilakukan pendampingan dengan memberikan tadi semangat. Terus kita support mereka, apa yang menjadi hambatan mereka. Kalau misalnya mereka selalu membutuhkan air, begitu ada sumber air di situ bisa kita maksimalkan apa namanya pompanisasinya, bornya, ataukah berbagai upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk bisa maksimal produksi pertanian daripada masyarakat kita. Berarti ini
bisa dimulai dari bagaimana pendekatan pemerintah juga langsung kepada masyarakat terlebih dahulu ya Pak? Ya, dan yang kedua itu bagaimana juga melibatkan beberapa pemangku-pemangku kepentingan, ya, misalnya mungkin ada berbagai komunitas-komunitas pertanian yang melalui wadah-wadah mereka, melalui KTNA misalnya, kontak tani nelayan, melalui Gapokta mereka, gabungan kelompok-kelompok tani, kita edukasi, kita motivasi. Ya 5 ton bagaimana caranya bisa jadi 6 ton, yang 6 ton bisa jadi 7 ton. Ya, kemudian masalah-masalah mereka itu kita coba minimalkan. Ya, kemudian kendala-kendala infrastruktur yang selama ini menghambat hasil produksi kita, yang bisa menambah biaya cost daripada produksi pertanian kita berupaya ya yang mana skala prioritas yang kita bisa benahi infrastruktur yang ada, baik jalan maupun irigasi atau sumber-sumber air buat pertanian kita. Jika muncul pertanyaan Pak, sudah berapa persen perkembangan terkait program bantuan dari Pemkab terhadap sektor pertanian? Sudah berapa persen nih Pak? Oh, kalau untuk itu tadi hampir setiap tahunnya itu peningkatan tonase kita itu ya kurang lebih 100.000 ton tambahan setiap tahunnya, sehingga kita optimis untuk mencapai 1 juta ton 2024 itu insya Allah dengan semangat, apalagi kalau didukung dengan cuaca yang baik karena ini juga yang yang menentukan, apalagi daerah kami tadi yang 101 hektar persawahan kami itu ya masih ada 70% yang tak ada hujan, jadi tergantung juga dengan cuaca hujan yang ada. Iya, gitu ya. Betul Pak. Ini kan tadi kita berbicara tentang sektor pertanian yang ada di Kabupaten Wajo nih Pak. Kemudian Kabupaten Wajo kan terkenal juga dengan istilah kota sutera nih Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana perkembangan juga asal muasal mungkin Pak, bagaimana sampai bisa dikatakan kota sutera? Silakan Pak. Ya, jadi dari dulu ya masih tahun 50-an itu Wajo itu sudah mengenal masyarakat kita itu sudah sebagian selain dari pertanian mayoritas, juga sebagian masyarakat kita itu yang memiliki skill, keterampilan untuk menenun ya. Sehingga pada saat itu ya banyak yang melakukan pemintalan melalui kokon, yang tentunya kokon itu diproduksi sendiri melalui penetasan ulat dengan menyiapkan makanannya, yaitu makanan tanaman murbei. Dan selama ini ada kurun waktu 20 tahun stagnan bahkan menurun produksi persuteraan kita itu disebabkan karena bahan baku ya, apalagi sudah mendapat saingan dari luar negeri, Cina dengan viskos atau imitasi yang ada yang hampir mirip dengan sutra dengan harga yang lebih murah, ya tentu ini akan punya saingan. Tetapi kita ingin supaya sutra itu tetap bangkit, sutra itu bisa tetap eksis. Ya, maka melalui kebijakan Bapak Gubernur ya 2019 kami berkolaborasi, kami FGD dipusatkan di Wajo, kami diberi tugas untuk mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan, sehingga 2020 ada penanaman 1 juta pohon murbei. Ya, kemudian 2021 tahun lalu kami APBD-kan juga. Kemudian tahun ini insya Allah melalui bantuan provinsi ada lagi penanaman 500.000 pohon ya, untuk membackup nanti mesin pemintal yang akan dibantukan oleh Bapak Gubernur. Insya Allah dalam waktu dekat ini alat itu akan diresmikan dan akan dimanfaatkan dan akan menghasilkan benang sutra yang berkualitas high ya, tinggi ya, bisa memiliki daya saing untuk bisa bersaing di pasar internasional, karena sutra kita ini memiliki kekhasan ya, memiliki desain tersendiri, ada corak dan sebagainya ya, bahkan kita sudah daftarkan masuk seperti sarung itu, lipas sabbe itu ya sudah kita masukkan sebagai warisan budaya ya, tak benda, dan terakhir ini kita sudah daftarkan juga di
apa namanya KIK ya melalui kekayaan intelektual komunal untuk kami punya lisensi sendiri bahwa kalau berbicara sarung sutra atau lipas sabbe ya asal muasalnya di sini. Iya. Ya itu. Pak, di samping itu juga bagi masyarakat Wajo kabarnya bahwa menjadi penenun bukan saja sebagai mata pencarian ya Pak, tapi juga dianggap sebagai cara berkomunikasi dengan para leluhur. Lantas bagaimana makna dari statement itu Pak? Ya, jadi kalau berbicara sutra itu kan ada simbol kelembutan karena kain sutra ini memang lembut. Kalau asli sutra itu satu sarung itu hanya satu genggam aja. Ya, hanya satu genggam. Contoh satu kokon itu bisa menghasilkan berapa kilometer panjang benang itu yang ada. Dan itulah salah satu kebesaran Tuhan ya, menciptakan itu sutra itu dari apa namanya pemintalan kokon sehingga simbol kelembutan itu dengan sutra ini akan menjadi sebuah apa namanya leluhur kita yang sekaligus juga ya bisa ada yang apa namanya menganalogikan sifat kelembutan perempuan-perempuan ya yang ada di masa lalu itu karena mereka dengan kelembutan, kemudian keuletan, kesabaran ya karena itu kan satu-satu benang itu dirangkai ya sehingga menjadi sarung, menjadi kain ya untuk menjadi baju, menjadi dasi, menjadi tas dan macam-macam dasi dan lain-lain sebagainya. Itu kalau dilihat prosesnya itu satu-satu benang itu ya butuh kesabaran ya butuh banyaklah filosofi-filosofi dari sutra itu ya. Pak, apakah kemudian dari adanya potensi sutra yang ada di Kabupaten Wajo kemudian mendatangkan investasi? Oh iya, jelas sekali ya karena, dalam bentuk apa nih Pak? Ya, tentu kita berharap akan berkembang perdagangan persutraan kita ini dan utamanya pengusaha-pengusaha lokal yang ada bisa bangkit dan tumbuh, berkembang kembali dan tentunya akan lahir pembinaan-pembinaan UKM kembali ya menghidupkan kembali usaha-usaha kecil menengah, kerajinan-kerajinan masyarakat kita ya kemudian sekarang ini ya kita sudah buka ruang investasi ya siapa yang mau apa namanya mengembangkan secara besar-besaran karena kalau dilihat data kebutuhan sutra ini itu masih jauh masih baru 0, sekian kebutuhan sutra Indonesia ya kita saja di Wajo ini sebenarnya dituntut kurang lebih 2 juta meter kain sutra yang harus kita produksi. Nah, sementara sekarang kita masih terkendala dengan bahan baku. Alhamdulillah kami sudah melakukan upaya-upaya itu dan kita optimis dengan penanaman murbei yang insya Allah target kita tahun ini bisa sampai 2 juta pohon. Ya, baik yang bantuan maupun nanti kita motivasi kembali masyarakat supaya mereka juga bisa menanam secara mandiri, ya karena mungkin melihat nanti punya nilai ekonomi yang bisa bersaing dengan jagung, ya dengan produk-produk lain untuk bisa dimanfaatkan. Padahal kabarnya Bapak ini akan mengembalikan kejayaan sutra dengan cara melahirkan program yang disebut dengan Integrated Farming System. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait sistem ini? Jadi program Integrated Farming System atau pertanian terpadu ini kita ingin bagaimana seluruh kawasan-kawasan yang ada di Wajo yang memiliki potensi pengembangan pertanian terpadu itu bisa kita lahirkan dari berbagai titik yang ada ya. Karena kalau berbicara dengan integrated farming system berarti ada pertanian terintegrasi di dalamnya dan itu zero, tidak ada yang terbuang di dalamnya. Ya, misalnya dalam satu kawasan karena ada mata air di dalamnya, maka kita buat kolam ada ikannya. Kemudian ikannya bisa kita budidaya, airnya bisa dimanfaatkan untuk membantu tanaman-tanaman pangan yang ada di sekitar itu. Nah, di area-area lain kita bisa buat peternakan. Ya, supaya ternaknya juga bisa kita kembangbiakan, kotorannya dipakai lagi untuk pupuk atau pengembangan pupuk, kemudian urinnya, kencingnya itu bisa
menjadi obat ya, atau apa namanya, pembasmi hama dan sebagainya, dan kita bisa menghadirkan teknologi-teknologi untuk membuat secara apa namanya, secara mandiri dengan biaya yang murah. Yang penting kita selalu motivasi masyarakat kita untuk melakukannya, dan alhamdulillah sudah beberapa kawasan-kawasan itu ada yang berbasis agrobisnis, ada berbasis pariwisata, ada berbasis pesantren, ya, ada pesantrennya, ada lahannya luas apa namanya, lahan itulah dimanfaatkan supaya juga hasilnya bisa membackup pesantrennya, ya, bisa membiayai anak-anak santrinya, guru-guru santrinya dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan basis pariwisata, bisa menjadi agrowisata, bisa menjadi kunjungan, ya, divariasi tanamannya, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada berbagai jenis tanaman yang ada, itulah semua, dan limbah-limbahnya itu diproses lagi, jadi tidak ada yang terbuang. Kotoran ternaknya dipakai untuk pupuk, ya, jadi semua termanfaatkan dengan baik. Ya. Jadi ada pembudidayaan terhadap beberapa komoditi, dan sekaligus menambah sumber pendapatan petani kita yang tadinya hanya bercocok tanam, ada ternaknya, ada ikannya, ya, jadi sudah ada 3 sumber pendapatan. 3 bulan panen ikan, ya, ternaknya 3 bulan bertambah gemuk, ya, atau misalnya petelur kah, ataukah kambing kah, ataukah misalnya sapi kah, di situ kalau digemukkan ya, dalam waktu sekian bulan bisa yang tadinya harganya 5 juta menjadi 8 juta, jadi 10 juta. Jadi ada berbagai sumber pendapatan masyarakat kita dengan program Integrated Farming System. Dan tentunya program ini lahir dari pemikiran seorang Bapak Bupati Wajo ini, ya, ya, Pak? Itulah kita coba ramu dalam bentuk program, sehingga alhamdulillah memang tidak mudah kita jalankan karena butuh kolaborasi. Butuh gotong royong kita bekerja, bukan cuma satu sektor saja, bahwa dinas pertanian saja, tetapi butuh sektor-sektor lain untuk mendukung dan bisa berkolaborasi untuk bisa mewujudkan itu semua. Pak, mungkin kita balik sedikit nih, bahas tentang Sutra. Kabarnya bahwa terkait Sutra pada September 2022 yang lalu ini, pendiri Bosowa yaitu Bapak Aksa Mahmud mempertemukan pengusaha dari Malaysia dengan pemerintah Kabupaten Wajo, di mana yang bertemu ini adalah Wakil Bupati. Mungkin bisa diberi tanggapan sedikit terkait pertemuan ini, Pak? Ya, tentu kita berharap banyak link, ya, banyak akses, ya, baik kebutuhan kita untuk misalnya kebutuhan telur yang berkualitas, ya, bahkan kedepannya kita berharap kita bikin indukan sendiri. Saya sudah ajak Unhas bagaimana kita bisa bersama-sama melakukan riset, penelitian, kita bikin sendiri telurnya, ya, kita bikin sendiri indukannya yang berkualitas supaya tidak lagi tergantung dengan luar negeri. Nah, dengan membangun tadi link-link, ya, mereka bisa berinvestasi, mereka juga bisa membuka pasar di daerahnya atau di negaranya. Saya kira ini akan bisa gaung bersambut untuk saling memberdayakan dan saling membesarkan pengusaha-pengusaha kita dan pengrajin-pengrajin kita. Jadi pengusaha kita mungkin ada yang ada di Makassar, kemudian ada yang membackup di Jakarta. Ya, kalau ada aktivitas kebutuhan di Jakarta sudah ada link-linknya semua, apalagi kalau sudah ada di luar negeri, ya, ada investor luar negeri yang siap juga untuk membangun kerjasama, tentu ini akan, dan kami apresiasi upaya-upaya seperti Pak Aksa untuk terus memiliki atensi untuk itu, untuk kita bangun persutraan ini ke depannya. Dan tentunya Pak, ada juga data yang mengatakan bahwa pada Oktober 2022 Pak Bupati ini menawarkan berbagai bentuk kerjasama nih kepada Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Bapak Zainal Arifin Paliwang. Tawaran seperti apa sih? Tawaran kerjasama apa yang ditawarkan nih, Pak? Ya, kebetulan beliau minggu lalu datang berkunjung di daerah kami, ya, dan kami menyambut baik kedatangan beliau dan kami berdiskusi. Ya, apa kira-kira yang tidak ada di sana dan ada di sini, kita bisa saling mensupport, ya, supaya ini juga sekaligus sesuai dengan arahan Presiden, bagaimana menghadapi apa namanya masalah inflasi, tekanan-tekanan inflasi, untuk kita bisa tingkatkan kerjasama antar daerah, ya, supaya apa yang ada produksi di Wajo, misalnya
padinya berlimpah, bagaimana padinya ini diproses dengan baik sesuai dengan pasar yang dibutuhkan oleh Kaltara. Ya, ya. Nah, tentu kita akan branding, kita akan kemas sedemikian rupa, kalau perlu mulai dari hulunya, varietas apa yang disenangi oleh masyarakat Kaltara di sana, itu kita bisa lakukan nanti kerjasama. Dan ini sudah kami bangun terus komunikasi dengan Bapak Gubernur. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan ada tindak lanjut untuk insya Allah bisa bekerja sama dan sekaligus kita bangun bisnis to bisnis, misalnya melalui BUMD dari Kabupaten Wajo dengan BUMD yang ada di Kalimantan Utara tadi, supaya hasil-hasil produksi kami yang tadinya mungkin kemana-mana pasarnya, ya sebagian juga kita lempar ke sana untuk bisa menjadi pasar yang baik buat masyarakat kita di Kalimantan Utara misalnya. Berarti hingga saat ini sudah ada perbincangan mengenai ya, sektor. Sudah terbangun komunikasi dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, insya Allah itu bisa juga kita wujudkan bersama-sama. Pak, ini kan boleh dikatakan bahwa lintas daerah nih, lintas provinsi, ya kan? Menjadi pertanyaan Pak, kita lihat lagi dari Kabupaten Wajo itu sendiri, bagaimana sih inovasi yang dilahirkan oleh Pemkab Wajo untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi terkait UMKM yang ada, Pak? Iya, kebetulan di 25 program kerja nyata saya itu ada mencetak 10.000 entrepreneur. Ya, tentu saya harus berpikir keras bagaimana saya bisa mencapai 10.000 usahawan baru yang bisa kita ciptakan di daerah, karena saya meyakini bahwa satu daerah 2% saja memiliki wirausaha atau entrepreneur, pengusaha yang sukses 2%, maka daerah itu akan memiliki kemajuan dan daya saing yang hebat. Artinya ada akselerasi pembangunan yang ada di dalamnya. Nah, tentu dengan mencetuskan ini 10.000 entrepreneur minimal, ya dari 10.000 itu ada pengusaha baru yang akan kita cetak, ya akan mulai dari usaha kecil, ya usaha ini supaya mereka dibina, dibimbing, ya dimotivasi, karena tidak ada juga orang pengusaha besar tiba-tiba besar begitu saja. Harus tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan, semua harus melalui proses, dan itu kita lakukan. Alhamdulillah dengan berbagai cara, ya membuka akses usaha. Ya, misalnya membuka kampung kontainer, ya membuka taman padupa di situ untuk bisa memacu kuliner-kuliner lokal yang ada, ya kemudian kita kembangkan pembangunan ruang terbuka hijau, ya atau Taman Calacu sekarang ini kita bangun di sana, kombinasi selain kawasan itu menjadi ruang terbuka hijau, juga sekaligus menjadi pengembangan UKM, ya UKM yang ada. Kemudian kami bangun taman baca di pekarangan perpustakaan kami, kita buat taman baca sekaligus kombinasi dengan kuliner-kuliner di situ. Jadi kita bina lagi di sana organisasi-organisasi perempuan, semua organisasi perempuan kita akomodir, ya supaya mereka bisa menghadirkan berbagai jenis-jenis, ya. Jadi dengan hadirnya itu tadi ruang terbuka hijau, ya kemudian taman baca, kemudian sekarang ini berbagai objek-objek yang ada sebagai pengembangan pariwisata itu, supaya di situ juga ekonominya berkembang, ya ekonominya berkembang, ada perputaran uang di situ. Ya tentu ini akan bisa meningkatkan perekonomian kita. Dan alhamdulillah kami Kabupaten Wajo sudah tembus 6,77%, 6,67% di atas rata-rata nasional dan rata-rata provinsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo. Kami masuk dalam 3 besar di Sulawesi Selatan. Ya tentu ini kita pernah anjlok di saat pandemi 2020, kita dari 4% turun meluncur menjadi 1,17%. Alhamdulillah kita recovery, kita bangkit, kita semangat, kita longgarkan kembali aktivitas. Alhamdulillah sudah tembus kembali 6,67% pertumbuhan ekonomi di atas nasional dan provinsi. Pak, pada saat seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak bahwa pada saat pandemi pertumbuhan ekonomi kan ada penurunan nih. Terus terobosan apa yang dikeluarkan oleh Bapak ini?
Oh, maksudnya yang penurunan apanya tadi? Penurunan pertumbuhan ekonomi. Oh iya ya. Ya, pada Untuk saat pandemi, mendongkraknya, ya untuk pada saat pandemi COVID terjadi turun karena memang tidak ada aktivitas, semua orang tinggal di rumah, Betul. usaha tidak ada yang berjalan, ya dari 4%, 4,01 itu turun menjadi 1,17. Alhamdulillah dengan kerja keras kita tadi menumbuhkan ekonomi kembali, kemudian pertanian terus kita lakukan pendampingan, kita libatkan pihak-pihak ketiga, kita pacu semua potensi-potensi yang ada, alhamdulillah kita bangkit luar biasa. Hanya dalam waktu 1 tahun, 2021 dari 2020 minus langsung tembus 6,67%. Pak, ini kan terkait pertumbuhan ekonomi. Menjadi pertanyaan bagaimana dari sektor pariwisata, Pak? Apalagi transisi dari seperti yang dikatakan bahwa seperti yang kita ketahui juga nih bahwa pada saat pandemi kan sektor-sektor pariwisata ini pendapatannya tidak terlalu bagaimana ya, Pak. Lantas bagaimana transisi dari pada saat pandemi hingga ke endemi ini, Pak, terkait sektor pariwisata? Ya, sebenarnya kalau berbicara pariwisata, awalnya saya merancang 2020 di tahun kedua saya menjalankan tugas karena saya dilantik 2019 Februari. Ya, saya persiapkan 2020 untuk memulai membenahi tempat-tempat pariwisata kita. Tetapi begitu terjadi pandemi COVID, ya tentu ini akan kita pending, ya di samping situasinya belum memungkinkan, tetapi tetap kita punya semangat untuk bagaimana dan membuka, memotivasi swasta untuk bisa mengembangkan pariwisatanya. Ya, contohnya di Wajo ada Telaga Biru di sana. Di sana ada miniatur-miniatur dunia, ya, ada Menara Eiffel, ya, ada piramida Mesir, ya, kemudian ada apa namanya Singapura, Lion Singapura, ya, kemudian terakhir ini yang saya resmikan ini adalah apa namanya Monas yang sebelumnya tahun lalu diresmikan Pak Gubernur, miniatur Ka'bah, mirip sekali dengan Ka'bah di sana dengan tempat sainya. Kemudian ada kincir angin dari Belanda. Itu ada miniatur-miniatur hampir tiap tahun ada pengembangan sehingga ini terus menarik. Kemudian aset Pemda sendiri ya melalui rumah adat, insya Allah kita akan ajak pihak ketiga untuk bisa turut bersama, ya, untuk mengelola nanti secara profesional rumah adat Atakae yang memiliki keunikan sendiri dan itu juga nanti bisa menjadi objek. Alhamdulillah tahun ini mulai pembenahan, kita harapkan tahun depan tuntas semua, baik rumah adat besarnya yang 100 tiang maupun yang rumah-rumah kecilnya itu kita akan benahi. Mudah-mudahan 2024 sudah bisa ready dan bisa berjalan kembali. Kemudian ada rumah apa namanya Masjid Tua, ya, Masjid Tua di Tosora. Insya Allah besok ini tanggal 22 akan ada haul dan maulid akbar, akan dihadiri oleh berbagai habib-habib dunia karena di situ ada makam, ada makam apa namanya Jamaluddin Al-Akbar. Ini adalah salah satu cucu dari Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW, cucu ke-19 itu ada di situ sehingga pernah Gus Dur datang di sana, ya, dan banyak habib-habib dari penjuru Nusantara bahkan dari belahan dunia nanti akan datang untuk bisa bersiarah dan kami jadikan nanti di situ menjadi objek wisata religi, ya. Dan kedepannya mudah-mudahan Danau Tempe kita bisa kembangkan, walaupun misalnya di Danau Tempe itu sudah ada kawasan tradisional, tapi kita juga ingin kembangkan nanti kedepannya bagaimana Danau Tempe itu bisa ada wisata-wisata yang lebih modern, ya, restoran-restoran terapung dan sebagainya. Nah, ini kita buka ruang untuk investor-investor bisa ikut turut mengambil bagian atau mengembangkan pariwisata kita di Kabupaten Wajo. Saya yakin kalau pariwisata berkembang, ya tentu sutra kita tadi yang kita benahi ini akan terjual dengan cepat, bisa menjadi bahan oleh-oleh, bisa menjadi apa namanya cenderamata, ya, dari berbagai macam souvenir yang bisa dihasilkan oleh pengrajin-pengrajin kita. Pak, berbicara tentang tadi kan kita
ketahui bagaimana potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Wajo serta Sutra. Lantas menjadi pertanyaan nih Pak, bagaimana pencapaian PAD Kabupaten Wajo di tahun 2022? Oh ya, jadi kalau PAD kami, target kami di tahun ini itu adalah 165 miliar. 160 miliar. Ya, alhamdulillah kita sudah capai per 30 September kemarin ini sudah lebih 109, sekian, sudah sekitar 66%. Saya kira kami masih optimis bisa mencapai target itu yang tadi 165%. Ya. Pak, kita mungkin melangkah sedikit. Tadi kan kita bahas tentang PAD. Kemudian kan telah hadir nih bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalokasikan dana sebesar 7 miliar, Pak. Lantas bagaimana bentuk realisasinya, Pak? Ya, jadi untuk bantuan keuangan provinsi, kalau tahun lalu 14 miliar kami buat dalam bentuk jembatan menghubungkan antara Sidrap dengan Wajo sehingga bisa meringkas jalan sampai ke dari Sidrap langsung menuju ke Luwu. Yang tahun ini Pak Gubernur memberikan bantuan keuangan daerah sebanyak 7 miliar itu untuk membangun satu ruas jalan di Kecamatan Majauleng itu untuk bisa mengangkat pertanian kita di sana karena di situ sangat potensial pertanian kita. Ya, produksi pertanian lebih 4 miliar di sana kita alokasikan dan ini sudah proses lelang ya, insya Allah tanggal 20 kontraknya udah ini selesai, sudah tinggal menunggu pengerjaan ya, dan targetnya Desember sudah selesai pengerjaannya. Kemudian 2,5 miliar kurang lebih itu akan dipakai untuk mengembangkan persutraan kita, yaitu dalam bentuk bibit murbei ya, ada 500.000 pohon ya, kemudian pengolahannya, infrastrukturnya karena butuh air ya, ada pompanya, ada penampungannya, ada jaringannya ya, perpipaannya dan sebagainya. Itu dilengkapi semua sehingga ini betul-betul bisa termanfaatkan dengan baik untuk bisa menghasilkan nanti persutraan dengan 2,5 miliar tadi. Ya, kemudian tentu kita berharap juga untuk jalan dan jembatan yang ada itu ini bisa dinikmati oleh masyarakat kita agar produksi pertanian semakin baik. Semakin meningkat ya, Pak. Ya. Pak, terkait bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian menjadi pertanyaan nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa data mengatakan Kabupaten Wajo ini kan boleh dikatakan ada beberapa daerah yang rawan banjir nih Pak. Bagaimana bentuk kepedulian pemerintah Provinsi terkait hal ini dan juga pemerintah Kabupaten Wajo itu sendiri Pak? Iya, jadi kalau berbicara banjir di Wajo itu ada banjir dengan curah hujan tinggi ya, pada saat terjadi curah hujan tinggi, hujan deras gitu. Ya hujan deras ya, biasanya kan itu kewalahan drainase, kewalahan ini di kota turut banjir. Banjir yang kedua yang sudah menjadi rutin tiap tahun rata-rata itu adalah banjir luapan kiriman dari berbagai daerah hulunya ya, misalnya dari Baru airnya masuk ke sungai Walenai ya, masuk di Sopeng ya, kemudian masuk ke Danau Tempe, kemudian dari Enrekang ya, kemudian masuk Pinrang airnya, kemudian mengalir ke Sidrap, akhirnya masuk ke Sungai Bila di Sidrap, masuk ke Wajo, dan keluarannya itu cuma satu, ke Teluk Bone saja ya, ke Bone saja. Sementara hulunya ini dari berbagai. Nah, tentu Danau Tempe kita ini sudah secara rutin dari dulu ya, dan itu sudah dilakukan berbagai program oleh pemerintah pusat dengan berbagai kajian-kajian penelitian dari Jepang, dari apa dan sebagainya, sehingga dibangunlah Bendung Gerak ya, kemudian diprogramkanlah revitalisasi pengerukan dengan membentuk pulau-pulau untuk bisa mengembalikan habitat-habitat kehidupan di dalam danau itu sendiri ya, karena sedimentasi danau itu kan semakin hari semakin bertambah. Boleh dikata
4 sampai 5 cm setiap tahunnya. Kalau itu dibiarkan, ya maka ini nanti danau ini akan jadi kenangan. Betul. Maka itu pemerintah pusat melakukan revitalisasi. Sebenarnya revitalisasi kedua 2020 seharusnya, tapi karena pandemi COVID akhirnya pemerintah pusat melakukan refocusing. Ya, mudah-mudahan berikutnya revitalisasi kedua ini tidak membentuk lagi pulau. Kalau dulu membentuk pulau hanya untuk mengembalikan tadi itu dasar ininya supaya bagus, belum sampai ke pengendalian banjir. Tapi ini nanti ke depannya untuk revitalisasi berikutnya itu sudah ditempatkan di luar dari Danau Tempe itu supaya menambah tempat debit air penampungan di dalam Danau Tempe. Dan alhamdulillah ya Pak Gubernur ya memiliki atensi yang besar untuk terus mempelajari dan mencari upaya-upaya kita agar bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa meminimalkan banjir ini ya. Apalagi curah hujan ini 3 tahun terakhir ini boleh dikatakan ya tidak menentu. Tidak, betul, Pak. Ya, tidak menentu ya. Seharusnya sudah musim kering tapi tentu itu juga menguntungkan buat lahan-lahan tada hujan kita, apalagi di Wajo itu masih lebih banyak tada hujannya dibanding dengan yang beririgasi, yang pompanisasi, bor dan lain-lainnya. Makanya itu juga bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita kalau cuaca hujan selalu ada sehingga masyarakat bisa terus bercocok tanam. Tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kabupaten Wajo ini tidak tinggal diam ya Pak akan hal ini. Iya, alhamdulillah kami selalu berdiskusi, bahkan dalam waktu dekat ini akan ada duduk bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Gubernur bersama dengan Balai Besar, dengan kami 3 kabupaten. Karena Danau Tempe itu kan sebenarnya bukan cuma Wajo saja, ada di situ Sopeng, ada di situ Sidrap. Cuma memang luasnya kurang lebih 70% itu luasnya ada di Wajo, ya lebih luas. Jadi ini akan ada nanti FGD, akan ada kajian kembali, utamanya pengelolaan bendung gerak, karena itu adalah bendung gerak yang ada di sana itu ada kebijakan dari pemerintah pusat yang sudah menentukan elevasi ketinggian, mempertahankan ketinggian air itu sudah ada, dan ini masih perlu dievaluasi karena ada juga dampak yang ditimbulkan. Air banyak tersedia untuk PDAM, ya untuk air baku bersih. Tetapi di sisi lain ada areal pertanian yang tadinya ditanami kedelai, ditanami kacang hijau, ditanami padi. Akhirnya ada kurang lebih 7.000 itu tidak bisa lagi berproduksi dan itu sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau kita hitung ini 7.000 ini bisa menghasilkan sekitar hampir 300 miliar setiap tahun. Karena satu panen itu bisa menghasilkan 180 miliar dari sekitar 7.000 hektar yang tadinya. Tapi karena cuaca hujan selama 3 tahun terakhir ini boleh dikatakan tidak ada musim kering, ya, tidak ada yang berkepanjangan. Akhirnya ya elevasi atau ketinggian air ini itu agak cukup tinggi, selalu di angka 5, di atas 5. Ketinggian 5, elevasi 5. Ya, yang seharusnya normalnya dulu itu 4, ya, dan ini dinaikkan menjadi 5, 6, bahkan kadang sampai 7 kalau terjadi banyak kiriman air dari 2 sungai tadi, Bila dengan Walenai. Ya, dan tentunya kita berharap semoga ada bagaimana program-program yang dilahirkan oleh Pemkab maupun juga bersinergi dengan Pemprov terkait hal ini ya Pak. Oh iya. Tentunya Vio masih punya beberapa pertanyaan yang akan Vio ajukan, tapi setelah jeda berikut ini ya Pak. Iya.
Tribuners, masih berjumpa dengan saya Firna Jiretno dan tentunya masih bersama narasumber kita kali ini yaitu Bapak Amran Mahmud. Mari kita sapa dulu nih Pak. Bagaimana Pak, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus Pak, semangat. harus semangat nih Pak. Mungkin lebih semangat ketika view menanyakan hal ini Pak. Wajo menjadi satu daerah di Indonesia, satu dari dua daerah di Indonesia yang diundang langsung oleh WHO dari Thailand nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait apa nih undangannya? Bulan lalu kami kabupaten satu-satunya di Indonesia yang mewakili di WHO ya. Kemudian satu kota yaitu Semarang untuk memaparkan tentang apa kiat-kiat yang kita lakukan sehingga kabupaten sehat kita bisa raih berturut-turut ya. Dan ternyata ada beberapa strategi dan kiat kita, utamanya melibatkan forum kabupaten sehat itu dari ulama ya. Jadi ulama ini bukan kiai tetapi pemerhati-pemerhati masyarakat Wajo, tokoh-tokoh masyarakat yang masih semangat walaupun usianya lanjut tetapi masih aktif. Itulah singkatan ulama. Usia lanjut masih aktif. Dan itu luar biasa mereka ikut bersama-sama dengan ketua forum, dalam hal ini ketua tim penggerak PKK, terus bersama-sama ke masyarakat, ke seluruh pemerintah kecamatan, desa, untuk terus mensosialisasikan dan sekaligus menyamakan persepsi dan kerja-kerja kita di dalam membangun kabupaten sehat ini. Mulai dari sektor pariwisatanya, supaya pariwisata sehat, fasilitas-fasilitas umumnya, sekolahnya, kantornya, masjidnya, ya semua itu kita lakukan edukasi, pembinaan sehingga keterlibatan ini semualah yang memberikan semangat dan membantu kita untuk mensukseskan di pelosok-pelosok, bahkan sampai kita ODF ya, artinya sudah 100% masyarakat kita itu tidak buang sembarang, buang air sembarang ya. Biasanya kan dulu buang airnya di sungai ya, atau di kebunnya di belakang ya. Ini semua sudah teredukasi dan alhamdulillah kita sudah ODF dan seluruh masyarakat kita itu sudah sadar dengan itu pentingnya. Luar biasa sekali undangan dari WHO ini langsung ya Pak. Termasuk juga ada gerakan kami yang namanya Wajo Mapacing. Ya, Mapacing itu kan bersih bahasa Bugisnya. Alhamdulillah dengan kolaborasi ini semua, apalagi ada juga program saya namanya Gerakan Masjid Cantik. Bagaimana masjid-masjid kita terstandarisasi secara fisik, utamanya kebersihannya, tempat WC-nya, tempat wudhunya, fasilitasnya, tempat ibadahnya. Nah, itu kita intervensi melalui peraturan bupati. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memakmurkan atau mengaktifkan berbagai aktivitas di masjid, bukan hanya tempat ibadah tetapi membina anak-anak generasi-generasi kita supaya bisa menjadi generasi-generasi yang berakhlakul karimah, kepribadiannya ya memiliki integritas yang baik, mental yang baik, melalui pembinaan-pembinaan di masjid dengan menghadirkan taman pendidikan Al-Qur'an, ada madrasah diniyah, kemudian ada pondok-pondok tahfidzul Al-Qur'an. Alhamdulillah tumbuh berkembang. Sampai sekarang ini sudah ada 70 pondok tahfidzul Al-Qur'an, lebih 3.000 anak kita sekarang ini yang sedang menghafal Al-Qur'an dengan program Gerakan Masjid Cantik tadi. Ya, utamanya tadi kebersihannya dan memakmurkannya. Pada intinya prinsip yang dikeluarkan ini bahwa bersih itu pangkal sehat ya Pak? Iya, itu yang inti. Pak, terkait WHO tadi ini merupakan penghargaan ya Pak? Ya, tentu merupakan penghargaan karena semua kita dibiayai sampai di sana untuk memaparkan ya dan menyampaikan sharing kepada seluruh pemerhati-pemerhati kota dunia yang bersih, yang sehat, itu kita diberi kesempatan di sana mau menyampaikannya apa kiat-kiat dan strategi yang dilakukan. Berarti penghargaan ini sangat berkesan ya Pak bagi seorang Bapak Bupati Wajo ini sendiri. Tentu ini merupakan kebanggaan karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang diberi kesempatan Wajo dan satu-satunya kota yaitu Semarang. Semarang, iya. Jadi satu kabupaten dan juga satu kota yang ada di Indonesia, yang diberi kepercayaan untuk
mempresentasikan dan menyampaikan kiat-kiatnya. Pak, boleh tahu nggak sih penghargaan-penghargaan apa saja yang lainnya yang menjadi terkesan nih Pak oleh Bapak Bupati sendiri? Ya, alhamdulillah saya dapat pin emas dari apa namanya dari KTNA pusat di kantor Kementerian Pertanian karena program Integrated Farming System tadi pertanian terpadu. Ya, kita menjadi pelopor gitu ya. Yang kedua, alhamdulillah dalam program reformasi birokrasi karena 25 program kerja nyata tadi yang saya sampaikan, salah satu juga diantaranya adalah reformasi birokrasi. Kami lakukan dulu restrukturisasi organisasi yang gemuk kita rampingkan, kita kasih lincah, ya kita kasih efisien kerjanya. Setelah itu kita lakukan meritokrasi ya dengan sistem merit ya pemerintahan ini dengan sistem merit yaitu bagaimana di ASN kita itu bekerja secara profesional, kemudian memiliki kinerja yang tinggi, yang baik, yang semangat ya, kemudian yang ketiga memiliki integritas ya, kepribadian yang baik sebagai ASN. Alhamdulillah kami berturut-turut mulai 2020 ya dapat penghargaan yang langsung diserahkan oleh Ketua KPK Pak Firly kepada kami di Jakarta. Kemudian 2021 yang tadinya 2020 itu nilainya baik, 2021 alhamdulillah naik menjadi sangat baik. Sangat baik. Ya. Dan baru-baru ini kami dapat lagi penghargaan dari Komisi KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara. Alhamdulillah kami dapat nilai baik, kategori baik dalam pengisian pejabat tinggi, pimpinan tinggi Pratama di wilayah Kabupaten Wajo. Luar biasa sekali ya Pak. Karena kita lakukan apa namanya semua kita buka secara terbuka, lelang terbuka. Camat pun kami lakukan seperti itu ya. Camat kita uji kompetensi, kita seleksi terbuka sehingga semua mereka berpeluang masuk untuk mengikuti seleksi itu. Ya. Pak, ini kan tadi terkait penghargaan yang luar biasa banyaknya ini, dan juga tentunya ada tantangan Pak dalam memimpin Kabupaten Wajo itu sendiri. Lantas apa sih tantangan yang dirasakan nih Pak? Tantangan yang berat ya, karena sebenarnya kan dari 25 program kerja nyata kami itu yang paling dinantikan masyarakat itu adalah infrastruktur. Oke, betul Pak. Yang saya dulu istilahkan 3L, laleng ya, laleng itu jalan. Ya, kemudian ledeng air ya, baik air bersih maupun air pertanian. Kemudian L ketiganya adalah listrik ya, baik listrik penerangan jalan maupun listrik rumah tangga yang masih ada orang miskin tidak ada listriknya, masih nempel di tetangga, masih curi di ini tidak diketahui dan sebagainya. Dan itu harus kita selesaikan dan ini dinantikan ya, utamanya jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar dan ternyata memang pandemi COVID ini yang membuat tantangan berat buat kita yang tadinya kita ingin ruas jalan ini kita beton ya, kita perbaiki ya, kita muluskan, kita mantapkan. Akhirnya ya sekarang ini mulai 2020, 2021 sejak Covid sampai sekarang 2022 kondisi keuangan kita ini belum berubah signifikan ya, sehingga kita berdoa mudah-mudahan ke depannya ya anggaran kita, DAU kita, DAK kita, transfer keuangan kita, pembantuan-pembantuan dari pusat mudah-mudahan normal kembali sehingga kita bisa membangun kembali infrastruktur yang dibutuhkan. Itu kendala besar yang kami hadapi. Kendala yang kedua ya saya kira mindset dan budaya kerja daripada ASN kita ya tentu ini harus dirubah ya dengan budaya kerja semangat ya, kemudian kerja keras, kemudian bagaimana selalu meningkatkan kapasitas dirinya, apalagi semakin hari semakin digitalisasi semua ya, tentu semakin hari semakin tidak laku ini yang tidak bisa, yang tidak melek dengan teknologi informasi ya, dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Banyak yang belum siap dengan itu, maka itu tantangan besar juga kita hadapi. Pak, yang tadi saya menjadi sorotan dari statement Bapak ini ada 3L,
laleng, ledeng dan juga listrik. Berarti hal ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di tahun yang akan datang ya Pak? Itu yang dinanti-nantikan sebenarnya masyarakat. Kalau itu bagus, pasti yang lain akan ikut. Betul Pak. Ya, pariwisata akan maju, pertanian akan maju, perdagangan akan semakin baik, ya, dan sektor-sektor lainnya akan bisa dengan cepat. Ya. Meningkat ya Pak. Ya. Pak, ini kan tadi kita banyak membahas tentang Kabupaten Wajo nih secara luas. Mungkin kali ini pertanyaannya lebih ke personal nih Pak. Secara umum sih nanti setelah masa jabatan Bapak telah berakhir, mungkin fokusnya akan kemana nih Pak? Ya, kalau saya kan mengalir, itu prinsip saya tadi mengalir. Diberi amanah, kita kerjakan dengan baik, kita jadikan ibadah, kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Ya, dan kalaupun misalnya karya-karya kami nantinya masih dianggap masih bisa dilanjutkan, masih dikembangkan, kita diberi amanah, kita akan menambah gas lagi, menambah kapasitas kita lagi untuk berbuat untuk masyarakat, dan apapun, ya saya kira yang pada intinya kita harus bermanfaat kepada masyarakat. Kalaupun jabatan ini sudah lepas, kalau jabatan ini sudah berakhir, karena jabatan itu tidak akan tidak sampai mati, ya. Tentu pada intinya adalah kita bekerja, berbuat, mengabdi, ya, buat masyarakat kita. Pengabdian sekecil apapun itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Lumayan sekali, luar biasa sekali nih Pak. Perbuatan kecil apapun yang jelas bermanfaat bagi orang lain. Pak, boleh dikatakan sih siapa tokoh inspiratif dari seorang Bapak Amran Mahmud ini? Ya, salah satu tokoh inspiratif saya kalau di Indonesia itu adalah Bung Hatta. Ya, Bung Hatta ini memiliki kalau kita baca biografi beliau, ya beliau punya kehidupan sederhana, tetapi buah-buah pikirannya itu luar biasa. Ya. Semangat kerjanya hebat, fatsum politiknya itu sangat bisa diteladani. Kenapa? Karena tutur katanya, ya, pemikirannya, buah-buah pikirannya, semua itu akan bisa menjadi edukasi buat kita, dan saya kira itu inspiratif saya, antara lain dari banyak orang-orang juga yang kita jadikan inspiratif dalam semangat kerja. Pas terakhir nih sebelum menutup, apa sih kiat-kiat sehat seorang Bapak Bupati Wajo ini? Mungkin bisa berbagi sedikit nih Pak. Ya, kalau berbicara sehat sebenarnya hampir sama, ya. Yang penting dilandasi keikhlasan. Ya. Ikhlas. Dilandasi ketulusan, ya, kemudian semangat kerja untuk bisa bermanfaat tadi, kemudian bekerja untuk mendapat amal, jadi ibadah. Saya kira ini akan membuat semangat tubuh kita ini tidak akan ada lelah. Betul ya, Pak. Sampai di rumah banyak tamu kita layani dengan baik. Ya, ada pekerja yang perlu ini kita kerja lagi, karena dilandasi tadi keikhlasan, ketulusan, ya, mau berbuat baik, mau beramal. Saya kira itu akan membuat kita sehat supaya tidak menjadi beban. Karena sebenarnya kan penyakit itu beban. Betul Pak. Kalau kita terbebani, pasti kita akan merasa tidak enak bekerja. Ya. Betul Pak, pada intinya 3 keyword nih ya Pak. Ada ikhlas, tulus, dan juga amal. Menjadi amal. Menjadi amal. Amal. Akan Vio ingat nih Pak. Pak, mungkin untuk menutup program kita pada hari ini, ada baiknya nih Pak, Bapak memberi closing statement atau juga bagaimana harapan Bapak sih terkait Kabupaten Wajo dan juga secara umum dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Tentu saya mewakili atau atas nama masyarakat Kabupaten Wajo terus memberikan semangat kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk kita terus bangun sinergitas, bangun gotong royong, bangun kolaborasi, ya, insya Allah Sulawesi Selatan akan selalu berjaya, dengan tentunya kita bersama-sama untuk terus optimis menjadikan Sulawesi Selatan ini menjadi daerah yang berkemajuan, daerah yang kompetitif, ya, daerah yang akan menjadi rumah besar masyarakat Sulawesi Selatan itu untuk mensejahterakan
masyarakatnya, dan tentunya yang paling utama adalah kemandirian ekonomi masyarakat kita, agar insya Allah masyarakat kita itu semakin hari semakin kita tekan angka kemiskinan dan pengangguran daripada masyarakat kita. Kalau itu kita wujudkan, ya saya kira itulah tujuan utama kita di dalam menjalankan amanah tugas pengabdian kita kepada masyarakat. Mari kita beri aplaus nih buat Bapak hari ini. Dan juga Pak, saya sendiri pribadi mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Amran Ahmud yang sudah menyempatkan waktunya nih di sela-sela kesibukannya untuk hadir langsung di studio Tribun Timur, dan juga telah berbagi informasi dan juga inspirasi bagi sukses untuk Tribun. Siapa sukses juga untuk Bapak dan sehat selalu tentunya. Saya Fernanda Retno mau mengucapkan juga selamat hari ulang tahun, selamat hari jadi buat Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353. Semoga kedepannya Provinsi Sulawesi Selatan semakin maju, dan juga tentunya tema yang digarap pada tahun ini yaitu sosial optimis, sosial tangguh, dan juga ekonomi berdaulat. Untuk itu saya Fernanda Retno mewakili narasumber dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Pak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap. Itu namanya pamate dengan halus. Pamate dengan halus. Saya rencananya itu judul saya muncul, tapi aku bilang terlalu biarkan dia yang ini. Karena kalau di